Selamat malam waktu Jakarta and good morning Canada time. Kembali Salak Education mengadakan virtual student sharing session pada hari ini Sabtu 4 Februari 2023. Salak Education adalah salah satu konsultan pendidikan luar negeri yang membantu siswa Indonesia untuk studi di Kanada, USA, dan pada tahun 2022 kemarin kami sudah melebarkan sayap juga dengan menambah destinasi studi ke UK dan juga Australia. Kami memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dan berbasis di Bogor. Sudah puluhan siswa Indonesia yang kami bantu untuk studi di Kanada dan mereka sangat senang untuk merekomendasikan Salak Ed dalam memulai mimpi mereka untuk studi di luar negeri. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang sudah mendapatkan kerja di Kanada dengan gaji yang fantastis. Mulai dari jenjang SMA hingga S2, Salak Education dengan senang hati membantu siswa Indonesia bukan hanya untuk memilih kampus, proses visa, persiapan keberangkatan, settlement, tapi juga hingga mendapatkan kerja setelah lulus kuliah melalui career coach servisnya Salak Ed. Selama studi pun, siswa kami juga ada yang kerja part-time. Nah, bukan hanya dengan tujuan untuk mendapatkan gaji ya, tapi juga memang memperluas network selama studi di Kanada dan juga mencari teman baru. Pada kesempatan webinar kali ini, kami mengundang salah satu siswa Indonesia yang kami bantu untuk studi di Conestoga College Kanada. Sudah lulus juga dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan multinasional FMCG di Quebec, Kanada di bidang supply chain. Sebelum memulai webinar hari ini, kami merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan headset atau headphone agar suara dari pembicara terdengar lebih jelas. Dimohon untuk tetap mute hingga sesi tanya jawab nanti ya. Video ini telah kami record juga dan recording akan kami upload di YouTube kami. Dan jika nanti di tengah-tengah penjelasan dari pemateri ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk drop question di kolom chat atau di fitur chat dari Zoom ini. Pastikan untuk stay tune sampai akhir acara karena akan ada kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan potongan biaya pendaftaran hingga 50%. Untuk mengawali webinar malam ini, berikut agenda yang akan kita bahas ke depannya. Mulai dari kuliah di program supply chain, lalu job outlook atau lowongan pekerjaan di bidang supply chain, pengalaman bekerja di industri supply chain dengan perbandingan bekerja di Indonesia versus Kanada, dan juga bagaimana mempersiapkan pekerjaan tersebut. Anyway, saya dari tadi bicara sendiri, belum perkenalan diri gitu ya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Tasya, yang akan memandu webinar hari ini. Dan seperti di awal tadi udah saya sebutkan, jika kami mengundang salah satu siswa kami, ini dia Irka Dewi Fitarini, lulusan graduate certificate jurusan supply chain di Conestoga College. Hai Irka. Halo, selamat pagi Mbak Tasya. Ya, selamat pagi Mbak Irka. Di Kanada baru jam 7 pagi ya ini ya? Iya, belum sunrise nih. Gimana winternya nih, Kak Irka? Ya, lumayan kemarin saljunya agak telat, tapi terus stormnya udah datang duluan dan Waduh. hari ini tuh lagi minus 20, feels like-nya minus 26. Jadi Wah, lagi dingin. lagi dingin ya Mbak ya. Oke. Ya, thank you Mbak Irka sudah mau hadir, udah mau kita undang nih untuk jadi speakernya webinar Salket hari ini. Oke, saya juga di sini ingin mengundang our senior counselor kita, ada Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu, dan juga ada Wulan. Halo semuanya. Ya, Halo semuanya. ya, thank you Pak Wahyu and Wulan udah hadir di sini. So without further ado, the stage is yours, Ika. Halo, Irka. The stage is yours. Oh, sorry, di mute. Oke, so sebelumnya mungkin saya mau perkenalan dulu. Jadi nama saya Irka. Sebelum ke Kanada, saya ada pengalaman supply chain di beberapa multinational company, FMCG company di Indonesia. Kemudian di Kanada, saya study postgraduate certificate, programnya supply chain management global di Conestoga College di Ontario. Nah, setelah lulus, sekarang saat ini saya bekerja di perusahaan multinasional FMCG di Kanada.
spesifik departmentnya supply chain, tapi spesifik functionnya itu order management. Oke. Nah, terus banyak yang bertanya kenapa aku mau pilih studi supply chain di Kanada. Yang pertama pasti karena background aku tadi ya, yang aku jelaskan. Jadi saya ada background di Beiersdorf dan Perfetti Van Melle, itu perusahaan tempat saya bekerja di Indonesia. Saya kerja di Departemen Supply Chain selama kurang lebih 8 tahun di Indonesia. Nah, supply chain itu luas banget, function-functionnya itu sangat banyak. Dan saya suka di situ. Jadi kenapa saya pilih waktu lanjut studi, saya pilih supply chain aja. Walaupun background saya sebenarnya adalah informative engineering gitu. Nah, kemudian opportunity, kenapa kok di Kanada gitu ya? Karena di sini opportunity-nya itu untuk student dan new graduate yang baru lulus itu sangat banyak. Jadi ada banyak program yang menyediakan fasilitas untuk co-op atau internship. Jadi ternyata co-op dan internship itu juga di sini sangat membantu ya, beda seperti di Indonesia itu mungkin kita harus cari sendiri. Tapi di sini kalau kalau programnya itu memang ada co-opnya, ternyata itu college akan mensupport siswanya, studentnya biar bisa dapat kerjaan di beberapa company yang udah bekerja sama dengan kampus gitu. Jadi nggak cuma studentnya cari sendiri iya, tapi company-nya itu juga akan akan komunikasi langsung juga dengan college gitu. Dan untuk masuk co-op itu juga ada beberapa persyaratan yang lumayan gitu ya, kayak nilai kita harus bagus kayak 80%, atau GPA itu harus minimal berapa, 3 point something gitu. Jadi memang ada seleksi tersendiri sehingga that's why college itu akan sangat membantu student yang sudah berhasil untuk masuk di program co-op agar bisa mendapatkan kesempatan kerja di beberapa company gitu. Kemudian Kanada itu aku tulis close to US, tapi kita bukan US gitu ya. Kenapa? Karena US itu kan semua tahu ya, company yang country yang sangat, kalau bahasa Indonesia katanya negara adidaya gitu kan. Walaupun sekarang udah ada kompetitornya China gitu, tapi US itu masih tetap dengan banyak sekali kayak global policy dia yang sangat strong di dunia industri ya. Khususnya kayak karena aku kerja di bidang manufacture gitu, jadi banyak sekali kayak policy US ini yang diadapt oleh banyak negara. Jadi kalau kita studinya di Kanada, itu profesor-profesor kita juga banyak banget mengangkat topik itu gitu, gimana US itu mengaplikasikan beberapa polisinya, tax-nya, kemudian kayak sistem kerjanya mereka gitu di beberapa industri gitu. Tapi kita bukan US gitu ya, Kanada itu tetap punya sesuatu yang unik. Kenapa aku bilang di sini kayak lebih banyak kemudahan gitu ya, walaupun kita dekat sama US, kita nggak literally menganut polisi-polisi mereka gitu, karena kan Kanada kan juga under UK ya, maksudnya kayak kerajaan Inggris gitu. Jadi beberapa polisi mereka di sini itu juga banyak turunan dari Inggris gitu. Sedangkan di Eropa itu juga kurang agak berbeda gitu kan. Jadi yang aku suka di sini belajar supply chain di Kanada, kita dapat banyak sekali, profesor tuh banyak sekali mengangkat informasi topik-topik mengenai aturan di US, which is itu akan diajak oleh banyak sekali negara, tapi sebenarnya kita sendiri itu nggak melakukan itu gitu ya, nggak banyak mengadap itu, karena kita juga turunan dari Inggris gitu. Nah, kemudian satu lagi aku bilang kenapa aku pilih Kanada, well, study supply chain itu bisa di mana aja ya sebenarnya. Di Eropa mungkin juga bisa, di Eropa juga banyak sekali teknologi canggih gitu, dan itu pasti akan membutuhkan skill supply chain yang sangat expert juga. Tapi kalau study-nya di Kanada itu menurut aku effortless. Aku nggak bilang effortless,
nggak ada effort ya, tapi effortnya tuh lebih rendah daripada kita belajar di Europe ya kan. Yang pertama, Kanada ini negaranya kan bahasa Inggris ya, jadi kita nggak perlu belajar bahasa asing lain kayak udah belajar bahasa Inggris harus belajar bahasa Jerman atau harus belajar French atau harus belajar I don't know Italian gitu misalnya. Nah terus kemudian di sini juga setelah lulus student itu kita ada fasilitas untuk bisa apply, bisa langsung dapat work permit. Well nggak automatically dapat, tapi kita langsung aja apply setelah lulus cuman berbekal sertifikat kelulusan bisa langsung apply work permit walaupun kita belum punya pekerjaan gitu kan. Kalau di negara lain mungkin kita harus ada pekerjaan dan lain-lain gitu. Nah kemudian di sini juga PR sistemnya, permanent resident-nya itu setelah kita dapat working permit, PR sistemnya itu juga banyak sekali option gitu ya. Kalau misalnya dapat kerjanya kontrak, ya itu ada opsinya gitu. Kita tetap bisa mengusahakan untuk dapat PR gitu. Mungkin ada karena ya ada jangka waktunya 1 tahun minimal gitu. Tapi kalau misalnya udah bisa langsung dapat kerja permanen, itu juga ada sistem lain gitu yang facilitate itu. Jadi kita bisa lebih cepat gitu. Atau banyak sekali di sini mau lewat sistem refugee, mau lewat sistem yang banyak banget lah ya di sini sistem PR-nya itu, jadi lebih dipermudah gitu kalau kita mau extend tinggal di sini gitu. Kemudian gimana aku research tentang studi dan pekerjaan di supply chain di Kanada. Yang pertama, aku waktu mau kuliah di sini kan Kanada itu kan luas banget ya. Jadi kita tentuin gitu, mau di region sebelah mana gitu kan, kalau kayak di Indonesia gitu, mau di pulau yang mana gitu. Nah, kalau di Kanada, karena aku memang background-nya supply chain, jadi waktu itu aku udah decide gitu, aku mau lanjut studi supply chain gitu. Terus aku cari, kira-kira kalau nanti setelah aku studi, itu region mana sih, kalau region mana yang banyak punya opportunity tentang supply chain job gitu, pekerjaan supply chain. Nah, aku cek Ontario itu adalah provinsi yang largest manufacturing di Kanada. Nah, selain itu, selain Ontario itu juga provinsi dengan largest manufacturing bisnisnya, dia juga mensupport gimana ya, kayak 49% tentang gimana consumer gitu. Consumernya beli itu dari Ontario itu 49% gitu. Jadi kan in terms of supply chain-nya juga lebih pendek gitu ya. Gitu. Jadi lebih banyak opportunity, artinya nggak cuma manufacturer tapi juga kayak retailernya itu mostly juga ada di Ontario gitu. Jadi kita juga bisa ada opsi kalau kita nggak kerja di manufacturer, kita kerja di retailernya gitu. Karena supply chain juga ada di dua sisi itu gitu kan. Even in between ya kan, antara manufacturer dan retailer itu ada yang distribusi, itu juga pasti ada di Ontario. Nah kemudian untuk pilih sekolahnya, itu aku cek employment rate-nya. Jadi di beberapa, mungkin mostly di college atau university website itu mereka menampilkan berapa employment rate-nya dari lulusan-lulusan mereka. Kayak misalnya aku pilih Conestoga College. Itu waktu aku apply tahun 2000, aku study tahun 2021. 2021? Ya, 2021. Nah, aku apply itu kan awal 2021 gitu. Aku lihat employment rate-nya graduate yang lulus di tahun 2018 sampai 2019 untuk supply chain itu 100% waktu itu. Ya, 100% ya, apalagi gitu ya yang lebih tinggi dari itu gitu. Jadi aku langsung pilih Conestoga waktu itu. Tapi ada baiknya juga kalau mau cek di college yang lain. Sebenarnya aku waktu itu cek banyak sekali college gitu, ada yang 84, ada yang 78%. Kemudian aku juga cek konsentrasinya gitu. Ada beberapa college yang dia konsentrasinya itu di otomotif gitu, supply chain otomotif gitu ya, karena supply chain otomotif itu memang agak berbeda gitu dibandingkan supply chain FMCG. Karena kalau saya kan kerja di FMCG ya, fast moving consumer goods, kayak misalnya jual
snack, jual kosmetik gitu, jual healthcare gitu. Beda sama yang otomotif jualan mobil itu supply chain-nya agak berbeda gitu. Kalau mau belajarnya fokus di salah satu gitu, nah itu ada beberapa college yang menyediakan begitu. Bahkan Conestoga juga sekarang itu memberikan opsi di second term itu bisa pilih mau fokus di otomotif atau mau yang general gitu. Dia ada opsi begitu. Tuh. Kemudian selanjutnya, how you found out supply chain in Canada is in high demand. Ya, jadi supply chain di Kanada itu, mungkin aku tadi belum infokan ya, supply chain di Kanada itu opportunity-nya itu sangat tinggi, sangat high demand. Jadi, tahun lalu, even sebelum waktu setelah aku daftar kuliah sambil menunggu proses masih di Indonesia, itu aku sangat rajin buka LinkedIn, Glassdoor, sama Indeed gitu ya, karena aku selalu cek kayak, oh iya banyak kok di Kanada itu yang job opportunity dengan job description, kayak ya pekerjaannya itu apa aja gitu ya, list detailnya itu sama dengan di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya apa, kerja mau di Indonesia, mau di Kanada itu kurang lebih ya sama gitu. Kalau posisi supply chain kurang lebih sama gitu kan. Aku cek itu yang pertama gitu. Terus setelah itu aku ceknya itu rutin, regularly gitu. Kayak selalu melihat, oh iya lowongan ini tuh ada terus loh gitu. Bukan lowongannya sama nggak hilang-hilang ya. Bukan, maksudnya itu adalah lowongan supply chain-nya itu ada terus. Misalnya kemarin dari perusahaan Mondelez gitu. Dia butuh supply planner gitu. Kemudian kayak seminggu 2 minggu kemudian itu sudah nggak ada, ganti lagi di Glassdoor, ada lagi di perusahaan apa gitu, perusahaan kosmetik namanya bukan Lonza, itu pharmaceutical gitu ya, perusahaan farmasi ada gitu. Oh kemudian yang ini nggak ada lagi di perusahaan lain gitu. Jadi lowongannya itu hilang muncul terus gitu loh, banyak banget supply chain vacancy gitu, job vacancy di yang aku pantau itu 3 website ini gitu. Aku cek kayak regularly gitu. Dari situ aku memang benar-benar yakin gitu ya, nggak cuman kayak baca-baca, oh katanya high demand, enggak, aku udah membuktikan itu memang ada gitu. Orang kan nggak nggak asal posting ya, kalau di tempat kayak LinkedIn, Glassdoor itu kan harusnya sih terpercaya lah gitu. Memang lowongan itu benar ada gitu, bukan fake. Kemudian pekerjaan apa sih kalau kita lulusan supply chain gitu. Nah, jadi supply chain itu yang kelihatan. Oh, sini. Supply chain itu sangat luas ya. Jadi mulai dari ada supply dan demand planner. Itu yang bikin forecast gitu, yang bikin forecast berapa permintaan consumer, kemudian berapa dia harus merencanakan produksinya gitu kan, itu ada di supply planner itu untuk production planner. Nah, kemudian juga procurement atau purchasing atau buyer, itu juga area supply chain gitu ya. Sekarang siapa yang nggak butuh itu ya, company mana yang nggak butuh itu juga bagian dari supply chain. Kemudian production atau operation itu tim yang bekerja di dalam manufacture, semuanya itu mereka termasuk dalam linkage-nya supply chain gitu. Mulai dari yang tim yang bekerja di area pabriknya, ada biasanya dipimpin sama production manager gitu ya, operation manager, itu orang supply chain. Kemudian tim technical-nya, walaupun dia itu memang engineering, tapi dia juga part dari supply chain gitu. Jadi dia artinya apa? Dia juga didirect oleh ada namanya operation director gitu ya. Jadi ini tim engineering ini laporannya gitu ya. Dia laporannya ke orang supply chain juga anyway gitu. Kemudian ada tim quality gitu ya. Ya memang ada study khusus quality, tapi orang quality ini bosnya siapa? Orang supply chain gitu. Jadi menurut aku menarik banget sih berkarir di dunia supply chain. Kemudian ada lagi warehouse ya kan, setelah diproduksi masuk ke warehouse dan logistik. Itu juga orang supply chain. Dia laporannya bosnya juga orang supply chain. Dan yang terakhir dari company ke consumer, service atau produk apapun yang dia jual pasti ada shipping atau distribution part ya. Itu juga supply chain.
fokusnya maksudnya areanya itu juga masuk area supply chain. Jadi sangat luas dan opportunity-nya itu sangat banyak. Mau kerja jadi apanya, mau jadi yang ngatur warehouse-nya, mau jadi analisnya. Misalnya nggak mau kerja fisik, analis yang suka angka atau yang suka ngomong, itu juga ada, kayak project manager itu juga ada di area supply chain. Jadi banyak option kalau tergantung dengan apa. Aku tipe orang yang nggak suka ngomong, aku tipe orang yang suka ngomong, suka menganalisa, itu semua ada di supply chain gitu, pilih aja gitu. Gitu. Kemudian kenapa kok why it's great to work in supply chain? Ya aku tadi udah cerita banyak ya, supply chain itu sangat luas gitu, jadi nggak melulu dia nggak fokus ke satu hal. Gimana ya, fokus ke satu hal iya, tapi kita juga harus bisa integrate dengan area lain gitu. Jadi itu sangat luas, kayak aku tadi cerita juga banyak option. Kemudian skill dan posisinya itu, maksudnya kayak orang supply chain gitu ya, kalau ininya, orang supply chain itu dibutuhkan di setiap bisnis gitu. Kayak kalau kerja di hospital, kerja di rumah sakit itu juga pasti ada supply chain-nya. At least ada every department di company juga butuh satu supply chain involvement. Jadi aku kasih contoh, kalau mau di rumah sakit pasti ada paling nggak orang procurement. Procurement itu juga tadinya supply chain gitu kan. Kemudian mau jualan apapun, bahkan yang paling simpel kalau buka toko sendiri gitu, pasti ada dari supplier gitu kan, gimana ngurusin inventory-nya gitu kan, stoknya. Kalau kalian punya toko itu kan stoknya harus di-maintain juga. Nah itu kan juga skill-nya, knowledge-nya itu dari supply chain gitu. Terus tadi aku banyak ngintip, ada yang banyak pertanyaan di tempat chat ya, itu juga salah satu great why it's great to work in supply chain itu mengenai salary gitu ya. Jadi salary-nya itu juga lumayan gitu ya. Kalau kita baru join, fresh graduate di sini join tuh mungkin bisa minimal itu 50.000 ya setahun. Tapi itu juga tergantung sama skill gitu kan. Mungkin 50.000 itu internship, kayaknya udah bisa dapat 50.000. Setelah itu juga pasti akan naik terus gitu ya, karena kan tadi aku cerita, supply chain tuh mulai dari yang kayak baru banget, mungkin kalau fresh graduate misalnya di manufacture ya, for example, karena aku kerjanya pengalamannya di manufacture, baru banget jadi trainee gitu di sebuah manufacturing company, mungkin 50.000 gitu. Tapi setelah kamu lulus bisa jadi supervisor production gitu misalnya. Setelah itu bisa jadi production manager di satu pabrik gitu ya, di satu area produksi gitu. Pasti akan naik lagi. Mungkin kalau supervisor level bisa 70.000. Kemarin kalau asal baca di beberapa kayak Glassdoor itu ada yang dia kasih range salary-nya gitu, dan kalau manager itu bisa sampai 90.000 gitu. Itu yang satu pabrik ya. Belum kalau dia take care satu company gitu. Jadi kita pada operation director yang kayak tadi aku bilang di awal, dia juga membawahi technical, dia membawahi quality, itu bisa more than 100 gitu ya, lebih dari 100.000 gitu. Itu di Kanada. Kalau misalnya setelah lulus dari Kanada mau kerja di Indonesia juga bisa mungkin 100 juta gitu. Uang segitu di Indonesia kan udah sangat cukup ya, lebih dari cukup gitu. Tuh, terus gimana bedanya kerja di Kanada dan di Indonesia? Nah, kalau dari yang pengalaman aku kerja di Kanada itu mulai Juni 2022. Jadi aku lulusnya April 2022, aku kerja bulan Juni, 2 bulan kemudian. Itu di sini tuh orangnya lebih straightforward gitu.
kayak kalau di Indonesia itu mungkin kayak masih ada sungkan gitu ya, agak nggak enak gitu, mau gimana tuh agak nggak enak gitu. Nah di sini orangnya kebanyakan mereka lebih straightforward, walaupun ya tetap ada aja orang yang kayak emosionalnya itu kayak lebih gimana gitu ya, dia lebih kayak sopan gitu. Aku nggak bilang nggak sopan gitu, cuman kayak dia lebih tanya dulu, oh kalau kayak gini nggak apa-apa nggak gitu misalnya. Tapi kebanyakan dia di sini tuh mereka lebih kayak, aku punya ide nih gimana kalau kamu kerjain ini, aku kerjain itu, gimana gitu. Jadi kita langsung ada clear expectation gitu aku cerita. Jadi kayak kita jelas maunya itu apa gitu. Kita disuruh apa, maunya apa, hasilnya itu seperti apa gitu. Jadi nggak tebak-tebakan kadang itu. Kalau di Indo lebih kayak, ya pokoknya kamu kerjain lah. Maunya nanti reportnya bentuknya gimana Pak? Ya yang paling bagus aja gitu. Kan kadang-kadang nggak sesuai ya, butuhnya apa, kita bikinnya nggak sesuai. Jadi nanti akan ada dikerjain ulang gitu. Kalau di sini lebih kayak mau bikin report gitu. Maunya reportnya saya bisa tahu ini, atau nanti reportnya mau dipakai apa gitu. Jadi harus tahu gitu. Sudah tahu kalau di sini. Terus ada life work balance di sini, kerjanya itu juga nggak yang dituntut harus sampai tengah malam ngerjain terus gitu ya. Biasanya kalau dulu aku pengalaman kok waktu di Jakarta, sempat kerja di Jakarta kayak kerjaan itu kalau cuman kita jam 5 sore kemudian pulang itu nggak selesai gitu. Load-nya itu, pekerjaannya itu banyak banget gitu ya. Jadi kayak pembagiannya itu mungkin nggak sesuai atau mungkin kurang di analisa gitu ya. Jadi satu orang itu harusnya bisa kerjain itu cuman 100 tapi kita dikasih 150 gitu ya. Jadi nggak cukup kalau sampai jam 5 gitu. Aku harus lanjutin sampai jam 7 malam gitu. Besok bangun pagi lagi harusnya masuk jam 9. Nggak bisa. Aku harus kerja mulai jam 8 pagi kayak gitu tuh. Jadi kayak nggak ada life work balance-nya gitu. Ditambah kalau di Jakarta itu macet, kalau pulang kerja harus bermacet-macet. Kalau di sini nggak ada macet, kita nyetir mobil minimal 50 km per jam. Jadi cepatlah pulang dari rumah ke kantor gitu ya. Kalau nggak even kalau jaraknya 100 km dari rumah ke kantor itu juga paling 1 jam udah nyampe gitu. Beda kota padahal kan gitu. Kemudian tapi ya yang ada minusnya adalah di sini tuh teman kerja, kolik itu nggak selalu, mereka itu kadang ya udah sebatas teman kerja aja gitu. Setelah kita keluar dari kantor, ya kita cuman sebatas kenalan gitu loh ya kalau bahasa Indonesianya, bukan teman yang kayak diajak. Kalau orang di Indonesia biasanya hangout malam itu sama teman kantor gitu kan. Mungkin weekend kita shopping gitu juga sama teman kantor, makan-makan gitu di Indonesia. Kalau di sini kebanyakan itu mereka ada teman sendiri, mungkin yang circle-nya teman kuliah atau nggak tahu mereka punya join ada kayak grup lain gitu, community lain gitu. Tapi bukan teman kantor gitu. Ada kayak batasannya gitu. Terus tips untuk dapat kerja setelah lulus di Kanada. Jadi mungkin ada baiknya waktu selama kuliah itu kita build connection sama teman. Gitu ya. Bikin connection sama teman-teman karena aku ingat dulu waktu aku kuliah itu ada teman-teman waktu aku kuliah kan tahun pertama, aku kan kuliah 1 tahun ya. Kemudian ada teman aku itu yang sudah kuliah dia tahun kedua. Gitu. Nah, jadi teman aku kuliah ini dia juga sambil kerja di tempat lain, itu kontrak gitu ya. Jadi dia ada agent. Dia kerja sama agent, agentnya ini yang cariin kerjaan buat dia gitu, dia kerja kontrak. Jadi dia tuh bersedia waktu itu bilang, oh iya kamu kalau nanti lu udah beres kuliah ini, kabarin aku aja nanti kasih CV-nya ke aku gitu. Nanti aku kasihin ke agent aku gitu. Jadi dia bantu walaupun kalau kita nggak kenal, nggak build connection kan kita nggak ngerti ya. Ya mungkin kita bisa aja cari agent di LinkedIn atau di Google gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya kadang nggak yakin ini legit nggak sih gitu. Agentnya beneran atau bohong-bohongan. Gimana kita bisa verified orang di country ini aja kita juga orang baru gitu kan. Kita nggak tahu cara verified-nya atau agentnya itu nggak ada di kota kita gitu kan. Kalau
kalau kenalan sama teman kan kita udah tahu at least teman kita itu berhasil gitu, dia kerja dan dia dapat duit gitu kan. Itu. Kemudian juga build connection sama profesor. Dulu, jadi caranya build connection sama profesor itu kita harus, studinya tuh serius gitu ya. Dulu juga banyak teman aku yang nggak serius juga profesornya nggak tertarik gitulah ya kali ngobrol sama dia gitu. Kalau kita studinya serius, profesornya itu akan datang ke meja kamu, dia sendiri langsung kayak suka ngajak ngobrol gitu. Nah, bahkan dulu aku setelah selesai ujian, ujiannya itu kan kayak di gym besar gitu ya, banyak orang gitu di gym, jadi kita harus diem banget gitu, harus sepi-sepi gitu. Jadi setelah ujian aku selesai, dari meja aku jalan mau kembali ambil tas, profesor itu yang lagi jaga ujian di area jauh gitu ya, berapa meter dari aku, berapa meja dari tempat aku, dia datengin aku di tempat ngambil tas, terus dia langsung menawarkan diri gitu. Irka, nanti kalau kamu butuh reference gitu, butuh surat reference untuk kamu cari kerja, nanti hubungin saya ya, kamu tahu email saya bla 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 gitu. Jadi, profesornya juga langsung, bersedia gitu kasih kita reference untuk bekerja. Kan kalau daftar kerja kadang ada perusahaan yang minta referensi dari, "Kamu udah pernah kerja sebelumnya?" "Pernah." "Ya udah minta referensi dari perusahaan yang lama." Atau "Belum pernah kerja, minta referensi dari profesornya," gitu, dari kampus gitu ya. Kadang aku punya cerita dari teman yang lain, aku nggak tahu mungkin aku nggak tahu ada masalah apa antara teman aku itu, karena menurut aku teman aku orang baik-baik aja dan sekolahnya juga oke gitu ya, nilainya bagus. Tapi, mmm, waktu dia itu, ngobrol sama profesornya bilang, "Saya nggak mau kasih kamu reference buat next, study," gitu. Jadi, aku nggak tahu ada apa gitu, masalah apa gitu. Jadi memang intinya kayak kita harus build connection gitu sama profesor, studinya yang benar, terus ya yang nggak cari masalah gitu ya. Kan kita di sini orang baru, jadi butuh bantuan dari manapun gitu ya, as many help as you can get gitu. Kemudian, build connection juga sama potensial LinkedIn user, ini lebih kayak sebenarnya random random people gitu ya. Tapi aku bilang di sini kan potensial ya. Jadi misalnya kayak aku, udah tahu mau pengen kerja di supply chain area gitu kan, jadi aku, cari kayak misalnya, aku spesifik nih gitu, Mondelez gitu, maunya di FMCG atau food and beverage gitu ya, Mondelez yang bikin permen Cadbury itu gitu misalnya. Atau karena aku dulu, alumni dari BDF, maksudnya aku pernah kerja di Beiersdorf. Anyway, Beiersdorf itu kalau di Indonesia produknya adalah Nivea dan Hansaplast gitu ya. Nivea dan Hansaplast. Nah itu kan ada tuh, kayak itu kan multinational company ya, ada di banyak negara. Di Kanada juga ada Nivea dan Hansaplast gitu kan. Nah, jadi aku cari di LinkedIn gitu orang yang kerja di Beiersdorf di Kanada gitu. Jadi aku cari di LinkedIn gitu. Oh, orang ini kerja di Beiersdorf Kanada gitu. Aku chat, kadang-kadang aku kirim message gitu. Halo gitu, aku dari Beiersdorf Indonesia nih dulu gitu, sekarang lagi study di Kanada gitu misalnya. Mmm, ya simpelnya kayak gitu, salam kenal ya gitu kan, kalau bahasa Indonesianya. Nah terus habis itu, mmm, apalagi misalnya aku juga, pernah kerja di Perfetti gitu ya, Perfetti itu kalau di Indonesia kita jual permen Mentos, terus Alpenlibe, Chupa Chups, Big Bubble. Nah itu perusahaannya namanya Perfetti. Perfetti itu juga ada di Kanada gitu. Nah itu juga bisa misalnya aku dulu juga cari gitu, siapa sih orang Perfetti Kanada gitu, terus aku chat gitu. Nah tujuannya apa nanti kalau misalnya, kita udah lulus, itu kita udah pernah chat orang itu kan, jadi nggak kayak yang tiba-tiba datang, "Hei kenalan ya, ada lowongan nggak buat aku?" Gitu kan aneh ya. Tapi kalau itu dibangun udah dari beberapa bulan yang lalu gitu misalnya, atau at least pernah muncul gitu, atau orang juga nggak langsung balas kan. Kita sekali chat, message di LinkedIn juga orang mungkin balasnya bisa 1 minggu kemudian, kita nggak tahu, 1 bulan kemudian, antara dia sibuk atau dia nggak buka LinkedIn, atau dia buka tapi males aja gitu ya, lagi nggak mood bales gitu. Aku juga kadang-kadang begitu, ada yang chat gitu, aku tahu dia dia chat di LinkedIn, tapi aku nggak mood bales saat itu, tapi aku bales 1 minggu kemudian, kayak gitu.
misalnya gitu. Kemudian yang kedua tuh join community atau group inside atau outside college, itu untuk boost resume. Jadi biasanya kalau community itu kan ada aktivitasnya ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu fresh graduate, itu kan bingung mau nulis di resume itu apa ya gitu. Nah, itu bisa activity yang ada di komunitas yang kita ikutin itu. Kayak misalnya teman aku sekarang dia kuliah di Conestoga, kemudian ada kayak sustainability club gitu misalnya. Itu kan banyak ya kegiatannya, kayak dia menganalisa tentang sustainability activity lah gitu. Nah, kalau misalnya nggak punya pengalaman kerja sebelumnya, itu bisa ditulis gitu. Jadi ada pengalaman pernah menganalisa sustainability dari perusahaan makanan misalnya, atau dari perusahaan otomotif A gitu. Itu bisa diceritakan gitu. Terus kan biasanya ada kayak relawan-relawan itu kan juga dari community gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu setelah aku lulus itu aku apply kerjaan sebanyak mungkin. Kemudian dibikin trackernya gitu. Jadi misalnya aku dulu itu sehari minimal aku harus apply 3 gitu. Aku targetin diri aku sendiri gitu. Satu hari aku harus berhasil apply 3. Kemudian aku catat gitu di Excel sheet gitu ya, nggak usah yang aneh-aneh. Microsoft Excel gitu, kemudian aku tulis kayak misalnya aku apply tanggal 5 Februari, itu apply company ini, apply posisi ini linknya gitu. Waktu itu aku nemu kerjaan di linknya apa, di copy gitu. Jadi itu nanti bisa buat pengingat kita sendiri ya, misalnya mau apply ini, oh ternyata udah pernah apply, atau kalau enggak waktu di telepon, ada orang telepon, iya dulu apply ya di Mandales gitu. Terus kita lupa kan, kayaknya pernah apply di Mandales tapi posisinya apa ya gitu. Nah, kita bisa balik lagi ke file Excel yang kita buat tadi gitu. Karena aku nggak mengada-ada karena itu terjadi gitu ya. Saking banyaknya kita apply gitu kan, kadang sambil tidur-tiduran juga kalau ada di LinkedIn yang easy apply gitu kan, cepet ya langsung tap gitu kan, udah tahu-tahu apply. Lupa tapi kan karena udah mungkin tuh apply-nya 2 minggu yang lalu atau even sebulan yang lalu gitu. Makanya jadi lumayan penting juga kita punya tracker gitu, bagus gitu. Karena gimana ya mau pas ditelepon, oh iya apply posisi apa ya gitu kan, ntar dikira kita nggak serius gitu kan sama company-nya gitu. Kemudian terakhir itu practice communication skill gitu. Jadi kalau karena di sini kan ngomong aja kita butuh effort gitu ya, karena bukan bahasa kita kan, bahasa Inggris gitu. Kita ngomong bahasa Indonesia mungkin lancar, atau sudah ramah, atau sudah skillful gitu. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris, kalau kita mungkin even bahasa Inggrisnya mungkin masih nggak lancar, atau kita nggak tahu culture di sini tuh gaya ngomongnya gimana gitu. Karena komunikasi itu kan nggak cuma bahasa, tapi juga kayak budayanya orang sini ngomong tuh gimana gitu ya, budaya. Misalnya kayak budaya jokes-nya, budaya bercandanya itu kayak gimana, mana yang layak, mana yang nggak pantas gitu. Misalnya di Indonesia tuh nggak apa-apa bercandain topik keluarga misalnya. Kalau di sini tuh nggak sopan bercandain topik keluarga misalnya kayak gitu. Itu kita juga harus perhatiin di komunikasi kita gitu. Jadi itu masuk communication skill. Nah, waktu aku dulu setelah aku lulus itu aku bukan join ya, jadi aku kayak hire gitu, ada satu career advisor gitu. Sebenarnya juga bagian timnya dari Salaket sih ya, waktu itu Mbak Nana namanya. Jadi Salaket itu juga punya kayak semacam career advisor gitu. Nah, menurut aku itu sangat membantu ya, karena kan kayak aku mungkin experience di Indonesia gitu ya, tapi aku nggak tahu apakah orang Kanada itu bisa melihat experience aku yang di Indonesia itu gitu loh. Maksudnya ditulis di kertas sih bisa ya resume gitu. Cuman kan kayak gimana cara kita menyampaikan ke orang di sini itu kan ada cara sendiri gitu ya. Ada cara tersendiri. Even resume itu di Indonesia itu kan kadang ada yang pakai foto gitu kan. Terus formatnya itu gimana? Itu beda sama di Kanada. Di Kanada itu resume nggak pakai foto.
Terus formatnya itu juga lebih straightforward gitu, rapi gitu. Nah, makanya aku dulu biar aku nggak tebak-tebakan, ya kan, buang waktu, terus aku juga pengen segera dapat kerja, aku tanda petik juga aku butuh duit, ya kan, siapa yang nggak butuh duit ya. Nah gitu, jadi aku hire career advisor itu biar aku segera dapat kerja gitu. Jadi aku nggak lumayan ya, aku sangat terbantu sama Nana ini. Jadi dia itu yang pertama dia juga bantu kita set target gitu. Gimana caranya gitu biar kita step by step gitu. Udah, oke, yang pertama kita siapin resume dulu gitu kan. Bikin CV itu gimana yang bagus di sini. CV-nya udah ada, kita bikin cover letter gitu ya. Bikin cover letter yang bagus di Kanada itu gimana. Udah punya nih sekarang gitu. Oke, kita step berikutnya kita apply kerja. Gimana apply kerjanya. Terus sebenarnya beberapa tips di sini tuh juga banyak yang aku diajarin sama career advisor-nya itu gitu, kayak bikin tracker, kemudian gimana kita ini kan kayak build connection dengan potential LinkedIn user ya, itu kan sama random people. Gimana caranya kita approach dia gitu. Ngomongnya itu seperti apa sih gitu. Even jadi sangat helpful ya. Jadi kadang itu bahkan dia bantu aku bikin draft kayak nanti message-nya begini ya gitu. Jadi dia ini sangat helpful. Terus dan career advisor-nya akan stay ya sampai kita dapat kerja ya. Kalau kita belum dapat kerja, dia akan pantau kita terus gitu regularly. Jadi aku ada weekly meeting sama dia. Setiap minggu dipantau gimana, mana yang dapat panggilan interview, apply-nya udah kemana aja. Bahkan dia bantu, oh kamu sudah apply ke perusahaan A, oke aku cariin siapa HRD-nya di perusahaan ini siapa gitu. Jadi benar-benar nggak menyesal dan nggak apa ya, menurut aku itu sangat perlu sih kalau ada, nggak mahal juga gitu. Jadi itu sangat membantu. Udah dapat panggilan interview, oke, berarti sekarang kita latihan interview gitu. Jadi aku dulu ada latihan interview juga, dia kasih beberapa pertanyaan yang jadi kita waktu latihan interview juga benar-benar kayak udah ya, udah siap, oke, ting. Sekarang kita udah pura-pura nggak kenal, kita benar-benar interview, formal interview gitu. Dan aku interview sama dia aja kayak deg-degan juga gitu ya rasanya, karena kayak benar-benar vibe-nya interview dengan, karena career advisor ini juga dia seorang HR expertise di Kanada gitu. Dia udah lama di Kanada juga gitu. Jadi dapet banget gitu vibe-nya dan support dia itu sangat terasa. Akhirnya udah dapet interview, terus udah selesai interview, bahkan waktu mau sign kontrak, itu dia juga yang mereview kontrak aku yang dapat ditawarkan sama company. Aku kasih lihat sama dia, oh ya coba kamu tanyain, dapat ini enggak, dapat benefit ini, itu, gitu. Mau salary-nya segini, segitu, itu dia kasih advice semuanya gitu. Jadi support-nya itu sangat helpful. Nggak helpful banget ya, kayak nggak helpful aja, kayak ya menurut aku penting sih. Gitu, terus ada lagi, oh udah ya, selesai Q&A. Ada yang ditanya, aku tahu tadi aku banyak yang pop up gitu. Ya, thank you Irka udah share informasinya banyak banget kayaknya tadi dari mulai kenapa pilihnya supply chain gitu kan kuliahnya dan sampai dengan tadi gimana bisa kerja di supply chain di Kanada gitu. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita mulai dari yang pertama banget. Maaf tanya, jika tidak memenuhi syarat GPA untuk co-op, what will happen with the student, especially if the co-op is compulsory? Ya, jadi kalau co-op compulsory itu biasanya bukan postgrad program ya, karena kalau postgrad program itu kebanyakan co-opnya itu optional, aku nggak tahu. Kalau bukan postgrad itu mungkin yang kuliahnya 2 atau 3 tahun. Kalau GPA awalnya itu belum terpenuhi, yang aku tahu itu masih ada next opportunity gitu. Jadi misalnya first term GPA aku nggak cukup, ya udah berarti cuman yang teman-teman kamu yang GPA-nya cukup itu berangkat co-op, waktu next break gitu misalnya kan kuliahnya fall, winter,
nanti co-op-nya itu waktu summer kan, karena kan summer itu libur gitu misalnya. Co-op summer, ya udah berarti waktu summer itu kamu nggak co-op, tapi nanti setelah summer kan lanjut kuliah lagi tahun kedua. Tahun kedua itu nanti ada opportunity lagi kamu menaikkan nilai. Kalau nilainya udah bagus, nanti bisa co-op setelah itu gitu. Jadi ada next opportunity. Dan kalau co-op-nya compulsory itu aku yakin college-nya itu sebenarnya juga akan support gitu loh. Tapi bukan artinya terus kita bisa males-malesan nanti juga dibantuin tuh enggak ya. Tapi college-nya itu juga nanti akan melihat. Dan kuotanya itu kan akhirnya berkurang ya. Kalau sekarang kuota 20, kalian kuliah ber-50. Artinya kalau summer kuotanya direbut oleh orang 50 gitu kan, cuman ada 20 kuotanya. Tapi waktu tahun keduanya kan yang 20 udah co-op, jadi sisa 30 ya kan. Jadi kalian compete nggak sama orang 50, compete-nya sama orang 30, itu aja gitu. Jadi kalau co-op-nya memang compulsory, aku pikir itu nggak inilah ya, nggak usah khawatir gitu. Dan kalian dikasih waktu untuk memperbaiki nilai gitu biar bisa lanjut co-op. Itu yang aku dengar dari teman aku. Oke, thank you. Next question dari Deborah. Hai Kak Irka, kalau yang background S1 bukan dari engineering, apakah bisa kerja dan belajar di bidang supply chain juga? Ya, jadi supply chain itu sebetulnya bisnis gitu. Supply chain itu bukan engineering. Supply chain itu di sini kuliahnya masuk business management. Karena kan kita belajar tentang gimana run the company gitu ya. Sebenarnya karena aku kerja di manufacture, di kayak pabrik gitu ya, pabrikan. Nah, itu kan gimana kita run the company itu lebih kayak gimana kita run bisnis gitu. Jadi kuliahnya itu bisnis. Jadi nggak masalah kalau bukan dari engineer. Itu karena kebetulan aja S1 aku engineer. Tapi akan lebih bagus misalnya pernah S1-nya itu di bisnis manajemen, atau aku nggak ngerti apa lagi ya. Kuliah bisnis itu ya. Tapi yang aku mau tekankan supply chain itu adalah bisnis area, bukan engineering. Gitu. Oke, thank you. Mungkin dari senior consultant kita ada yang mau ditambahkan mungkin dari Wulan? Sorry, masih di mute? Ya, saya cuma mau tambahin yang tentang co-op aja. Jadi tuh ketika apply untuk sekolah di Kanada itu ada beberapa program yang punya co-op sebagai mandatory, ada juga yang punya co-op sebagai optional gitu. Yang tadi Irka bilang itu benar. Jadi kalau misalnya nilai student yang nggak memenuhi co-op nggak memenuhi co-op itu, jadi masih diberikan kesempatan untuk term selanjutnya untuk ngejar nilai nih biar masuk ke co-op program gitu. Unfortunately kalau misalnya tetap nggak nyampe nilainya ya berarti nggak bisa ikut co-op gitu aja. Cuman sekolah itu pasti akan ngebantu studentnya untuk bisa naikin nilainya untuk membantu biar bisa masuk ke co-op program. Itu kalau misalnya co-opnya mandatory. Sedangkan kalau misalnya optional co-op itu biasanya itu nanti studentnya itu akan apply co-opnya setelah misalnya kayak tadi summer term gitu. Jadi kalau misalnya nilai dia masuk untuk co-op program, nah dia baru apply ke co-op program gitu. Jadi nggak dari awal dia punya co-op permit gitu. Itu sih bedanya. Itu aja sih yang mau aku tambahin. Ya, thank you. Next, ada dari Agus Rianto. Ini Mbak Tasya, untuk yang profesional di engineering dan construction di oil and gas, ada nggak? Mungkin boleh sama senior consultant kita, atau mungkin Irka ada yang mau nambahkan? Atau ada yang mau jawab? Aku cuma mau kasih satu informasi. Jadi kalau di Kanada itu largest bisnis yang ada di Kanada itu, seingat aku ada 3. Yang pertama real estate, yang kedua itu mining, yang ketiga manufacturing. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang carinya tentang di oil and gas itu ya Kanada juga bisa jadi good choice gitu, karena salah satu biggest business di Kanada itu juga mining. Gitu. Dari Wulan mungkin ada yang ingin tambahkan? Enggak sih dari saya.
Mungkin nanti Pak Agus bisa konsultasi lebih lanjut dengan Tasya atau dengan saya privately gitu untuk program-programnya yang ada untuk profesional di engineering dan construction. Iya, sepertinya Pak Agus pengen tahu lebih banyak nih mengenai si engineering. Nanti kita bisa konsultasi di luar dari webinar ini ya Pak ya. Baik, next dari Nicholas. Halo Kak Irka, setelah lulus dari college, ketika apply pekerjaan di Kanada, apakah pengalaman kerja dari Indonesia sebelumnya diakui oleh perusahaan di sana? Ya, pasti pengalaman kita pasti diakui. Makanya waktu bikin resume itu kan kita harus tulis dengan clear gitu ya, apa yang kita lakukan di Indonesia. Kemudian juga waktu interview itu kita sampaikan juga gitu. Dan mereka mengakui lah gitu. Pertanyaannya juga kayak, kamu pernah nggak pertanyaan simpelnya kayak ceritain sih apa pengalaman kamu di Indo gitu kan. Nah, itu juga kita ceritain aja secara detail dan kita agak gimana ya, agak menjual diri gitu ya. Maksudnya, oh iya saya juga ngelakuin ABC gitu. Jangan lupa waktu interview itu kan kita sebelumnya baca job description ya, apa yang mereka butuhkan, apa yang company butuhkan terhadap orang yang dicari ini gitu. Dan kalau memang kita pernah ngelakuin itu di Indonesia, ceritain, even mungkin ceritain detailnya gitu ya, jadi biar kelihatan kalau kita tuh tahu in detail gitu. Kayak misalnya aku di supply chain, aku benar-benar cerita, ya aku dulu di Indo take care project misalnya, relaunch project, terus aku bahkan ceritain detailnya, ya itu ada stepnya, project itu stepnya dari A ini, setelah itu ke B, setelah itu ke C, terus disupport sama sistem namanya SAP, aku juga ngelakuin apa di SAP, itu bahkan sebutkan modulnya, misalnya kan, aku handle modulnya material management, sama apa PO, sebutkan nama sistemnya gitu, jadi mereka akan lebih percaya gitu. Jadi diakui sangat ya, tetap diakui, namanya juga experience gitu ya, gitu. Cuman mau nambahin sedikit aja. Jadi kalau misalnya dibilang pengalaman di Indo diakui atau enggak, itu pasti diakui karena kan itu sebuah pengalaman ya. Even though misalnya pengalamannya itu enggak sama persis dengan apa yang mereka cari, tapi at least nanti ketika misalnya pas interview gitu bisa diceritain apa sih yang mirip dengan pekerjaan yang kalian apply gitu. Jadi nggak harus exactly the same pengalaman di Indonesia dengan pekerjaan yang kalian apply kayak gitu. Iya, namanya juga kita udah punya resume ya, jadi pasti secara nggak langsung perusahaan juga nanya kan, udah pernah kerja di mana sebelumnya gitu. Nah, yang pasti Nicholas, tadi seperti yang udah Irka bilang, kalau misalkan sebelum Irka apply si kerjaan tersebut juga dia sempat ada latihan interview ya sama coachingnya Salak Ed untuk kalau misalkan mau persiapan untuk bekerja gitu. Jadi nanti kita juga ada service untuk career coaching juga. Next, dari Hani ini ada, jadi harus lulusan Kanada juga ya. Nah ini sebenarnya saya udah agak kurang menangkap maksudnya apa. Mungkin Hani boleh di-unmute untuk menjelaskan sama ada grup community-nya ya. Nah mungkin boleh dibantu ditanya oleh Hani, boleh silakan di-unmute saja untuk langsung bertanya. Ya, jadi apakah kita harus lulusan sekolah di Kanada gitu loh untuk bisa bekerja di Kanada seperti itu, ataukah bisa misalnya saya kan S1-nya akunting dari Indonesia gitu. S2-nya saya dari negara lain bukan di Kanada gitu. Tapi saya ngambilnya kebijakan publik. Nah, itu apakah bisa bekerja di sana seperti itu? Silakan dibantu dijawab oleh Irka dan Wulan. Ya, mungkin bisa ya, kenapa enggak gitu. Cuman mungkin yang perlu disiapkan artinya kalau nggak lulusan Kanada, berarti gimana datang ke sininya gitu ya. Karena kan kalau kayak setelah waktu kuliah ke Kanada kan datang ke sini pakai studi permit gitu. Terus setelah lulus kuliah mau kerja kan sudah punya yang tadi aku sampaikan namanya itu PGWP, Postgraduate Working Permit gitu. Jadi kita sudah punya working permit gitu kan. Baru cari kerja di sini gitu selulus. Nah, kalau mau langsung kerja di Kanada tanpa kuliah di Kanada,
Ya bisa aja, artinya kita dari Indonesia cari kerjaan di Kanada, kalau sudah dapat di Kanada baru nanti kita ngurusin working permit-nya gitu ya. Bisa, tapi mungkin aku nggak tahu chance-nya, artinya kita harus compete dengan seluruh orang di dunia ini kan, karena kita lagi di Indonesia, kita cari kerja ke Kanada gitu. Jadi kalau kita sudah di Kanada, kita compete hanya dengan orang yang ada di Kanada. Kalau kita dari Indonesia cari kerja di Kanada, kita compete dengan semua orang di dunia ini yang juga masih di negara masing-masing gitu kan, cari kerja di Kanada gitu. Jadi chance-nya itu mungkin lebih rendah. Aku nggak bilang nggak bisa, pasti bisa, tapi chance-nya itu lebih kecil gitu. Jadi ya to be honest juga aku sekolah di sini salah satu tujuannya, walaupun aku juga pingin menambah knowledge aku tentang supply chain, tapi aku juga biar bisa mempermudah ya kan dapat kerjaannya. Nanti aku pakai berbekal ijazah Kanada dan aku sudah punya work permit di sini gitu. Jadi fokusnya cuma cari kerja gitu. Mungkin ada yang ya dari Bulan. Iya, cuman pengen nambahin aja, good point Irka. Yang mau saya tambahin itu cuman sebetulnya tuh bukan yang nggak bisa ya untuk kerja di Kanada walau jika bukan lulusan Kanada gitu. Cuman menurut pengalaman kami sih jalur sekolah itu yang paling mudah gitu. Karena kan kalau misalnya yang tadi Irka bilang gitu, kalau mau masuk ke Kanada kerja gimana caranya gitu kan, pakai visa apa gitu. Mungkin yang bisa dilakuin bisa apply dulu dari luar, terus nanti kalau udah ada company yang ingin meng-hire misalnya meng-hire orang tersebut untuk masuk Kanada, nah minta seperti kayak apa sih sponsorship letter kayak gitu. Cuman kan kita juga harus mikir nih gitu, kenapa company itu harus nge-hire orang di luar Kanada gitu. Padahal kan ada juga orang-orang di Kanada yang mungkin bisa melakukan hal yang sama gitu. Karena kan untuk mensponsorin seseorang pindah ke negara tersebut itu bukan sesuatu yang mudah dan murah ya gitu. Jadi either kita benar-benar special, kita punya sesuatu skill yang orang di Kanada itu sendiri nggak punya, atau kita memang emang orang itu bener-bener butuh kita gitu. Kalau misalnya kita mau jalur yang sponsorship gitu dari company. Cuman kan kalau misalnya dari jalur sekolah itu kan udah jelas ya gitu. Kuliah 1 tahun di Kanada, kemudian setelah lulus dapat work permit 1 tahun gitu. Jadi udah jelas gitu kita bisa kerja di Kanada gitu. Kalau menurut kita sih emang sekolah itu yang paling mudah ya bridging-nya untuk kalau misalnya emang punya cita-cita untuk kerja di Kanada gitu. Dan program kuliahnya juga kan sebetulnya ada macam-macam ya, yang tadi Irka bilang juga, Irka ambil program yang 1 tahun gitu. Dengan 1 tahun kuliah aja udah bisa kerja gitu di Kanada. Atau misalnya kalau yang kuliahnya 2 tahun ke atas gitu kan, work permit-nya bisa sampai 3 tahun di Kanada. Gitu aja sih. Ya. Oh, aku mau tambahkan satu info lagi. Jadi dulu setiap aku apply kerjaan, itu kan kalau kadang apply-nya lewat website company gitu ya. Terus kan biasa kan ngisi data informasi dulu, data diri kita, kemudian experience apa. Nah, di akhir itu step ketiga biasanya selalu kebanyakan tuh selalu ada pertanyaan kayak apakah kamu itu udah punya izin buat kerja di Kanada gitu. Pasti ada pertanyaan itu. Apakah kamu butuh sponsorship dari company gitu. Jadi kayak apakah kamu itu butuh disponsorin company dulu agar bisa bekerja gitu. Terus biasanya ada kayak termnya kecil banget tulisannya itu, nggak tahu fontnya 5 gitu ya tulisannya, bilang kalau kamu akan, intinya kayak chance kamu akan lebih rendah kalau kamu butuh sponsorship dari company gitu. Aku pernah iseng baca apa sih tulisan kecil, oh ternyata itu isinya gitu. Jadi mungkin ya kayak kata Wulan juga tadi, akan lebih bagus kalau kita sudah di sini. Ya kompetitornya juga lebih sedikit lah ya, hanya orang yang ada di Kanada. Gitu. Oke, thank you jawabannya. Next-nya ada dari Ratu. Hai Kak Irka, boleh share mengenai college fee dan living expense yang dikeluarkan dari pengalaman pribadi? Sama tadi ada question kedua, jika jurusannya berbeda antara S1 di Indonesia dan college, apakah S1 di Indo bisa diakui?
in case kita mau coba apply kerja di bidang S1 juga berbeda dengan major di college. Iya, jadi yang pertama tadi, bentar, aku share yang kedua dulu kali ya. Pertanyaannya agak serius. Gimana kalau kita punya pengalaman S1 itu bisa dipakai untuk apply di college yang di S2 college di Kanada gitu kan ya. Jadi itu bisa karena kan kadang waktu kita mau apply itu kan ada kayak requirement-nya gitu ya, gimana requirement-nya apa aja biar kita bisa apply di study program di college ini gitu. Nah, salah satunya kalau misalnya apply postgraduate itu biasanya kayak at least kamu sudah punya bachelor gitu. Apapun bachelor-nya gitu. Jadi dan itu juga nggak butuh yang kayak harus di sertifikasi dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak kita lampirkan aja ijazah kita yang dari S1 di Indonesia itu ke college yang ada di Kanada gitu. Terus kalau untuk pekerjaan itu juga lagi-lagi kan nanti kita tulis di CV ya, kita tulis di resume, terus nanti waktu di interview juga kita jelaskan ya. Jadi misalnya let's say accounting nih gitu ya. Jadi saya satunya accounting di Indonesia, kemudian di Kanada saya ambil postgraduate atau ambil master study di accounting juga topiknya, misalnya ada fokusnya apa, nggak tahu, accounting untuk bisnis gitu, fokusnya atau accounting untuk pajak gitu misalnya. Nah itu kan online ya, nah kalau online itu lebih kuat gitu, dibanding yang kayak aku setengah-setengah, dulunya engineering tiba-tiba supply chain gitu kan, itu kan nggak ada dorongannya gitu kalau misalnya udah ada S1-nya sama S2-nya itu kan memperkuat ya, jadi itu lebih bagus lagi gitu. Dan itu diakui waktu daftar kuliah bisa dipakai gitu. Oke, ada yang ditambahkan mungkin? Enggak sih, udah penjelasan Irka menurut saya udah jelas. Oke, yang tadi untuk Oh iya, college kedua fee ya. dan living expense ya. College fee. Jadi aku postgraduate di Kanada itu 2 term. Itu biayanya kalau di total 19.000. Aduh, ini baterai habis enggak? 19.000 Canadian dollar. Kemudian living fee itu kan kalau yang ditetapkan sama IRCC, sama pemerintahan di Kanada untuk kita apply visa student, itu kan minimal 10.000 gitu ya, dianggap 10.000 per tahun gitu. Jadi minimal 29.000, 19.000 ditambah 10.000. Minimal 29.000 itu harus bisa kita tunjukkan waktu apply visa kan. Nah, tapi kan itu sebenarnya ditunjukkan. Tapi kalau itu kan versi officially-nya. Tapi sebenarnya technically gitu, misalnya aku tinggal di sini, aku nggak tahu sih 10.000 per tahun ya nggak ya. Jadi tahun lalu aku bayaran itu kurang lebih 700 sebulan 700. Kemudian tahun lalu sebagai student aku hidup itu hemat. Jadi aku sering masak di sini. Karena memang kalau di Kanada itu biaya makan kalau kamu masak atau beli makanan di luar itu sangat jauh gitu. Kalau beli makan sekali makan itu bisa $10 sekali makan. Tapi memang di sini porsinya besar ya. Orang makan di sini nggak kayak di Indonesia nasi goreng satu piring. Itu kalau beli nasi ada namanya misalnya shawarma gitu ya, nasi. Itu juga belinya nasi pakai ayam gitulah dengan saus-sausan Middle East gitu. Itu porsinya kalau aku dan temen aku juga cowok itu bisa dimakan 2-3 kali gitu. Mungkin kita nggak benar-benar makan 3 kali sehari, 2 kali makan, ditambah misalnya ngemil roti, paginya sarapan roti, terus makan siang dan makan malam shawarma itu tadi itu udah cukup. Tapi itu beli di luar $10 sehari. Tapi kalau masak itu misalnya aku cerita dada ayam, boneless, kita jadi cerita gini ya, nggak apa-apa lah ya. Aku cuma kasih perbandingan harga aja. Dada ayam 1 kilo boneless itu harganya juga $12, sama kayak kamu beli shawarma tadi gitu kan, sama kayak aku beli shawarma dipakai makan sehari, bisa dapat dada ayam 1 kilo yang mungkin bisa dipakai makan, aku nggak tahu 1 minggu gitu misalnya kan, gitu. Jadi dulu kira-kira aku grocery dan lain-lain ya 200 sebulan gitu. Jadi kalau tadi
rent 700, grocery-nya 200. Terus apalagi sih kebutuhan? Oh, aku tiket bus tiket aku beli dari college. Jadi college itu juga menyediakan $300 itu untuk 4 bulan, untuk 1 term, itu udah dipakai sepuasnya, gitu. Jadi dipakai tap terus aja gitu, kamu pakai 100 kali atau pakai 1000 kali naik bis, sama bayarnya $300 4 bulan, gitu. Jadi kalau aku dulu kan kemana-mana naik bis ya, ke sekolah naik bis, terus kerja juga hampir setiap hari kerja, pulang, pergi, itu ngetap, ya udah bayarnya 300 itu aja, 300 4 bulan dibagi 4 berarti 75. Jadi kan 700 rent, 200 grocery, 75 bis. 975. Ya, gitu. Oke, jadi ini masih ada? Enggak sih. Oh, aku cuman mau kasih informasi tambahan. Tadi pertanyaannya memang berapa fee-nya, cuman aku mau kasih tambahan kalau misalnya di sini itu part-time job, kan di sini student bisa part-time job ya. Part-time job misalnya 20 jam gitu. Memang sih kalau sekarang aturan boleh lebih dari 20 jam, tapi kalau dulu minimal 20 jam itu dari minimum wage aja, digaji minimum wage, itu sudah lumayan bisa nge-cover biaya hidup sebulan. Enggak totally sih, kayak misalnya 20 jam sebulan, 20 jam 1 minggu. Kemudian sekarang minimum wage-nya itu 15,5. 15,5 dikali 2 berarti 310, 2 minggu kan. Berarti 1 bulan 620 gitu kan. Karena di sini gajinya 2 mingguan gitu. Jadi 620 1 bulan. Tadi kan fee-nya aku hitung-hitung pengeluaran aku mungkin 975 1 bulan. Itu kan udah lumayan ya, kebantu lebih dari 50% gitu. Jadi bisa lah gitu. Iya, ini pertanyaan dari Rani Adelina juga langsung terjawab karena dia juga tanya biaya yang harus disiapkan berapa ya. Nah, ini sekaligus menjawab dari pertanyaan Rani. Nah, jadi emang ini sebuah kesempatan yang brilian ya. Jadi pemerintah Kanada sekarang memang sangat support sama siswa internasional yang studi di Kanada. Jadi kebijakan terbaru siswa internasional itu diizinkan untuk bekerja eh, tidak ada batasan 20 jam per minggu gitu. Jadi kalau sebelumnya hanya dibatasi 20 jam per minggu, diizinkan untuk full time working itu maksimum 40 hours atau 40 jam pada lagi libur sekolah gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah dicabut dan memang ini pemerintah Kanada sendiri memang sedang on fire untuk mensupport siswa internasional yang studi di Kanada gitu. Oke, ada yang mau ditambahkan? Iya, cuman tetap harus ingat ya tujuan ke Kanada kan awalnya untuk kuliah gitu kan. Bagus sih itu sebetulnya apa pemerintah mencabut policy itu, cuman ya harus ingat aja apa tetap fokus sama kuliah dulu, jangan sampai keteteran gitu. Ya. Yap. Oke, apa ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua? Atau ada pertanyaan yang kurang jelas? Atau ada jawaban yang masih bingung? Oke, karena kita sudah 1 jam juga. Nah, teman-teman, karena waktunya kita juga yang memang terbatas juga nih, virtual student sharing session hari ini akan saya tutup. Salaka Education berterima kasih banyak atas partisipasinya dari teman-teman semua dan yang antusias bertanya pada malam hari ini. Jangan sampai ketinggalan juga virtual student sharing session selanjutnya. Kami juga mengundang teman-teman semua nih untuk bisa hadir lagi di hari Minggu tanggal 26 Februari di jam 9 pagi. Kami mengundang Reynard Chong yang akan sharing mengenai path to become a nurse in Canada. Dan jadi nanti kalau misalkan yang memang pada berminat di nurse nih atau ada saudara-saudaranya yang sekarang ini kuliah di nurse pengen lanjut graduate certificate nurse di Kanada, nanti bisa join atau bisa dibantu disebarkan informasi ini. Nanti juga kita akan posting di sosial media kita informasinya. Dan sorry, ini Pak Wahyu baru masuk lagi ya. Mungkin Pak Wahyu ada yang ditambahkan mengenai informasi hari ini? Tidak ada. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, diskusi student sharing session hari ini akan saya tutup. Terima kasih banyak pada teman-teman semua yang telah hadir.
jangan sampai jangan sampai ketinggalan juga ya. Pokoknya untuk informasi terupdate kita akan posting di sosial media kita tentang informasi mengenai kuliah di luar negeri, tadi juga seperti policy dari pemerintah Kanada dan lain sebagainya macamnya. Ada Facebook Kuliah Kanada, ada Instagram Salak@, dan kalau misalnya teman-teman ada yang pengen nonton webinar-webinar sebelumnya, kami juga pernah mengundang KJRI Toronto jadi speaker webinar kami, dan juga beberapa yang sharing mengenai pekerjaan di Kanada. Nah, boleh juga ditonton di webinar kami di YouTube kami di Salak Education Consulting. Ada TikTok juga Salak_edu. Dan kalau misalnya ada yang mau konsultasi secara langsung atau private, bisa by WhatsApp ke nomor saya di 0878 206 7883. Kalau misalnya ada yang mau konsultasi langsung gitu ya, bisa bertemu di Hotel Salak The Heritage Bogor. Terima kasih banyak pada Irka yang telah memberikan informasi yang sangat menarik dan membuka luas wawasan kita tentang mengenai permintaan supply chain di Kanada nih gitu. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semuanya. Have a good weekend and stay safe. Bye.